Di mata mereka, dia hanyalah seorang OB. Seragamnya lusuh, tangannya penuh bekas kerja, dan langkahnya selalu pelan. Tak ada yang peduli saat dia menunduk membersihkan lantai, atau saat dia diam di sudut ruangan menunggu instruksi. Mereka mengira hidupnya sederhana, terlalu sederhana untuk diperhitungkan. Tapi hari itu, satu rapat besar mengubah segalanya. Sosok yang mereka remehkan, berdiri di depan, menatap semua orang, lalu berkata, "Perkenalkan, saya pemilik perusahaan ini. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga." Untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Amin ya Robbal Alamin. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Langit Jakarta masih berwarna biru pucat dengan semburat oranye tipis di ufuk timur. Namun di lantai 7 gedung kantor PT Garuda Pratama, suasana sudah ramai. Dentingan lift terdengar bersahutan, disusul suara mesin fotokopi yang berderit halus. Langkah sepatu hak tinggi beradu dengan ketukan sepatu kulit para pria berjas, menciptakan irama pagi yang khas. Di sudut pantry, aroma kopi robusta bercampur dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari oven. Semua karyawan tampak terburu-buru. Ada yang berjalan cepat sambil mata tetap menatap layar ponsel, sibuk membalas pesan. Ada yang menenteng map tebal sambil menyeruput kopi panas dari kafe di depan gedung. Obrolan ringan terdengar di sana-sini, tapi tak satu pun memperhatikan sosok yang baru saja keluar dari lift. Seorang pria paruh baya melangkah pelan. Seragam abu-abu yang dikenakannya mulai memudar warnanya, dengan logo perusahaan terpasang di dada kiri. Namanya Pak Surya. Usianya mendekati 55 tahun, rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, namun tubuhnya masih tegap. Gerakannya tenang, seperti orang yang sudah paham benar ritme pekerjaannya. Di tangan kirinya, ia membawa ember pel yang penuh air sabun. Di bahunya tersampir kain lap bersih yang siap digunakan. Setiap pagi, rutinitasnya selalu sama. Dia menyapa satpam di lobi dengan senyum ramah, menanyakan kabar singkat, lalu mulai naik dari lantai bawah ke atas. Dia tahu persis di jam berapa pantry biasanya penuh gelas kotor. Dia tahu kapan ruang meeting harus dibereskan sebelum tamu penting datang. Dia bahkan hafal letak setiap noda kecil di karpet kantor yang sulit dibersihkan. Bagi sebagian besar karyawan, Pak Surya hanyalah bagian dari latar belakang kantor. Sosok yang ada di sana, tetapi jarang diperhatikan. Mereka menganggapnya tak lebih dari pelengkap ruangan. Bahkan, ada yang memandangnya dengan kasihan, ada pula yang menatapnya dengan meremehkan. Pagi itu, saat membersihkan meja di area tim marketing, telinganya menangkap suara tawa kecil. Dua orang staf muda berbicara pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. "Kalau mau sukses, jangan kayak dia," ujar salah satu sambil melirik ke arahnya. "Kerja puluhan tahun cuma jadi OB." Temannya terkekeh, menutup mulut seolah menahan tawa. Pak Surya tidak menoleh. Tangannya tetap mengelap permukaan meja, gerakannya mantap, matanya fokus pada setiap debu yang menempel. Sudah terlalu sering dia mendengar komentar seperti itu. Baginya, diam adalah cara terbaik. Ia menunduk, tapi bukan karena kalah, melainkan karena dia tahu waktunya belum tiba. Menjelang siang, kantor semakin sibuk. Telepon berdering tak henti, printer bekerja tanpa jeda. Dari ruang meeting utama, terdengar suara kursi bergeser dan pintu terbuka keras. Arman, salah satu manajer, keluar dengan wajah masam. "Pak Surya, cepat bersihkan ruangan ini. Baunya nggak enak," serunya lantang, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Nada bicaranya penuh perintah, tanpa sedikit pun rasa hormat. "Baik, Pak," jawab Pak Surya singkat. Dia masuk ruangan, membuka jendela, dan mulai merapikan meja-meja yang penuh cangkir kopi bekas dan tumpukan kertas. Sesekali ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Yang tak disadari siapapun di ruangan itu adalah bahwa setiap gerakan Pak Surya penuh perhitungan. Dia mengamati, mencatat dalam pikirannya, mengingat siapa yang rajin bekerja dan siapa yang hanya berpura-pura sibuk. Dia tahu siapa yang memperlakukan orang lain dengan hormat, dan siapa yang hanya pandai menjilat atasan. Semua itu dia simpan rapi di kepalanya. Menjelang sore, jam pulang kerja semakin dekat. Satu persatu karyawan membereskan meja, meraih tas, dan keluar dengan langkah cepat. Sementara itu, Pak Surya tetap berjalan santai menuju ruang penyimpanan alat kebersihan di ujung koridor. Di ruangan kecil itu, ada sebuah laci tua di sudut yang terkunci rapat.
Pak Surya mengeluarkan kunci kecil dari saku celananya, membukanya perlahan, dan menarik keluar sebuah map coklat tebal. Dia membukanya sebentar, memeriksa isinya, lalu tersenyum tipis sebelum menutup kembali. Map itu berisi dokumen-dokumen yang jauh lebih penting daripada sekadar jadwal bersih-bersih. Ada laporan keuangan perusahaan, salinan kontrak kerja para manajer, dan daftar aset bernilai tinggi. Semua itu adalah miliknya. Dokumen-dokumen tersebut bukan hasil curian, melainkan haknya, bukti bahwa dialah pemilik sah PT Garuda Pratama. Pak Surya mengunci kembali laci itu, mematikan lampu, lalu keluar dari ruangan. Dia melangkah keluar gedung, melewati lobi yang kini sepi. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantulkan cahaya ke kaca gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Berdiri di halte bus, dia memandangi langit yang perlahan gelap. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang akan turun. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan sesuatu, campuran antara kesabaran dan kepastian. Dia tahu, waktu yang dinantikannya hampir tiba. Dalam hati, ia berbisik, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukan hari ini, tapi segera. Keesokan paginya, suasana kantor kembali seperti biasa, riuh, cepat, dan penuh energi. Dari luar, dinding kaca gedung ini memantulkan cahaya pagi yang indah, tapi di dalamnya ada iklim yang jauh dari kata harmonis. Di balik senyum formal dan sapaan singkat di lorong, terselip aroma persaingan yang tak sehat. Karyawan saling berlomba mendapatkan perhatian atasan, dan tak jarang, jalan pintas mereka adalah menjatuhkan rekan kerja sendiri. Pak Surya berjalan dengan tenang, mendorong kereta dorong berisi alat kebersihan. Rodanya berdecit pelan saat melewati karpet tebal di lorong lantai 10. Di sudut ruangan, 3 orang staf berdiri melingkari sebuah monitor. Dari gerakan tangan mereka yang menunjuk-nunjuk layar dan nada suara yang sengaja dikecilkan, terlihat jelas mereka sedang membicarakan orang. Kalau Arman jadi naik jabatan, makin susah kita, ujar salah satu dengan tawa tertahan. Tenang aja, dia kan pinter cari muka sama bos besar di atas. OB kayak Pak Surya aja mungkin lebih berpeluang jadi direktur daripada kita. Timpal yang lain sambil melirik sekilas ke arah Pak Surya. Tawa kecil pun pecah, cepat namun cukup untuk menyisakan rasa menusuk di udara. Pak Surya tetap melangkah. Dia sudah terlalu sering jadi bahan candaan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya sedikit lebih lama berhenti pada Arman, sang manajer arogan, yang sedang berdiri di dekat printer sambil mengetik pesan di ponselnya. Di sudut bibir Pak Surya, muncul senyum tipis, senyum yang maknanya tak dimengerti siapapun di ruangan itu. Menjelang siang, insiden kecil terjadi di pantry. Seorang staf marketing perempuan tergesa-gesa keluar dengan cangkir kopi panas di tangan, dan tanpa sengaja, minuman itu tumpah ke lantai. Aroma kopi langsung memenuhi ruangan. Pak Surya, yang kebetulan sedang melewati pantry, segera masuk untuk membersihkan. Dia menurunkan ember pelnya dan meraih kain lap. Namun sebelum ia sempat memeras kain itu, suara lantang Arman menggema. Pak Surya, apa kerjaan Bapak cuma jalan-jalan keliling kantor? Ini lantai udah kayak kubangan. Nada suaranya memotong percakapan beberapa orang yang langsung menoleh. Ada yang menahan senyum, ada yang berpura-pura sibuk, tapi hampir semua mendengar. Maaf, Pak. Saya segera bersihkan, jawab Pak Surya singkat, sambil menunduk. Di dalam hati, ia menambahkan satu catatan lagi tentang Arman, cepat menyalahkan, bahkan untuk masalah sepele, demi menunjukkan kekuasaan. Hari-hari berikutnya, sikap Arman semakin menjadi-jadi. Ia sengaja memanggil Pak Surya dengan suara keras di ruang terbuka untuk hal-hal sepele, mengambilkan air minum, memindahkan kursi, atau membersihkan meja yang jelas-jelas tak kotor. Semua dilakukan hanya untuk mempertontonkan siapa yang berkuasa di hadapan karyawan lain. Namun, setiap kali, Pak Surya tetap menuruti. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Semakin Arman menunjukkan aslinya, semakin jelas pula siapa yang pantas bertahan di perusahaan ini. Dan setiap peristiwa, sekecil apapun, ia simpan rapi dalam ingatannya. Sementara itu, perusahaan tengah bersiap untuk acara besar, rapat tahunan. Semua manajer diminta menyusun laporan kinerja departemen masing-masing. Bagi sebagian, ini adalah momen menegangkan. Tapi bagi Arman, ini adalah panggung emas. Ia memerintahkan bawahannya membuat presentasi penuh grafik dan angka-angka yang tampak mengesankan, meski sebagian besar hanyalah hasil rekayasa agar terlihat sempurna di mata atasan. Pak Surya,
yang kebetulan sedang membersihkan ruang meeting, memperhatikan semua dokumen yang lewat di hadapannya. Pandangannya tajam, matanya membaca cepat. Ia mengenali tanda-tanda kebohongan, angka yang terlalu konsisten, data yang tak sinkron dengan laporan keuangan asli yang ia simpan. Pengetahuan ini bukan kebetulan. Ia memimpin perusahaan ini bertahun-tahun sebelum memutuskan menghilang dari jabatan. Suatu sore, setelah sebagian besar karyawan pulang, lorong kantor menjadi sepi. Pak Surya berjalan menuju ruang penyimpanan alat kebersihan. Ia mengunci pintu dari dalam, lalu membuka laci tua di pojok ruangan. Dari situ, ia mengeluarkan map coklat tebal, lalu menambahkan beberapa fotokopi dokumen baru yang tadi ia dapatkan. Hari ini berbeda. Selain map itu, ia juga mengambil sebuah kunci logam kecil yang selama ini jarang ia sentuh. Kunci untuk membuka ruang direksi di lantai tertinggi. Malam itu, ia naik dengan lift kosong ke lantai paling atas. Lorong gelap, hanya ada cahaya remang dari lampu darurat. Ia tahu persis letak saklar, tahu di mana kaki harus melangkah tanpa menabrak kursi atau meja. Di tengah ruangan luas itu, sebuah meja kayu jati besar berdiri kokoh. Pak Surya meletakkan map coklatnya di atas meja, lalu duduk perlahan di kursi direktur utama, kursi yang dulu miliknya. Tangannya menyentuh permukaan meja, merasakan dinginnya kayu yang ia pesan langsung dari pengrajin terbaik di Jepara. Pandangannya menerobos keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Sudah cukup, bisiknya. Besok, semua akan tahu. Keesokan harinya, undangan resmi rapat besar disebar melalui email kantor dan papan pengumuman. Semua manajer, kepala divisi, dan staf penting diminta hadir. Tidak ada yang tahu agenda pastinya, tapi kabar beredar bahwa pemilik perusahaan akan hadir langsung, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya PT Garuda Pratama. Kabar itu menyebar cepat. Kantor mendadak penuh spekulasi. Ada yang berdebat soal siapa pemilik sebenarnya. Ada yang yakin ini hanya strategi marketing untuk memotivasi karyawan. Dan tentu saja, Arman adalah orang yang paling bersemangat. Ia bahkan memerintahkan timnya menyiapkan sambutan, mengharukan, untuk memikat hati sang pemilik misterius. Yang tak disadari semua orang adalah bahwa pemilik itu sudah bersama mereka setiap hari, menyapu lantai, mengelap meja, dan mencatat diam-diam siapa yang layak dipertahankan. Malam sebelum rapat, Pak Surya duduk di rumahnya yang sederhana. Lampu ruang tamu menerangi album foto tua di pangkuannya. Di sana ada foto-foto saat ia memotong pita peresmian kantor, rapat direksi pertama, hingga foto bersama karyawan generasi awal. Wajahnya lebih muda di sana, tapi tatapan matanya sama, tegas, penuh keyakinan. Ia teringat alasan kepergiannya dulu. Ia ingin menguji apakah perusahaan ini bisa berdiri di atas nilai-nilai yang ia tanamkan, kerja keras, kejujuran, dan saling menghargai. Tapi bertahun-tahun kemudian, yang ia temukan justru kesombongan, manipulasi, dan budaya saling menjatuhkan. Pagi hari rapat besar, kantor terasa berbeda. Udara penuh ketegangan. Semua manajer mengenakan jas terbaik mereka. Staf perempuan memakai blazer dan sepatu hak yang jarang dipakai kecuali pada acara penting. Ruang meeting utama dipenuhi bunga segar di atas meja panjang. Arman berdiri di depan cermin besar di toilet, merapikan dasinya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Ini hari gue, katanya pelan. Baginya, rapat ini adalah tiket menuju jabatan lebih tinggi, dan ia yakin akan mendapatkannya. Sementara itu, di sudut pantry, Pak Surya duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Tangannya yang berurat memegang cangkir dengan mantap. Matanya sesekali melirik jam di dinding. Tinggal 1 jam lagi sebelum semua topeng jatuh, dan semua orang melihat wajah asli yang tersembunyi selama ini. Ruang meeting utama di lantai 15 pagi itu bagaikan panggung yang siap menggelar drama besar. Karpet merah marun yang biasanya kusam kini tampak mengilap, seperti baru dipoles dengan penuh perhatian. Aroma pembersih karpet masih samar tercium, bercampur wangi bunga lili segar yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Kursi-kursi kulit hitam disusun melingkar rapi mengelilingi meja panjang dari kayu solid. Permukaannya licin dan memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang bergemerlap di atasnya. Di ujung ruangan, layar proyektor besar menampilkan logo perusahaan, PT Garuda Pratama. Musik instrumental mengalun dari speaker. Nada-nadanya lembut tapi memiliki ketukan yang membangun ketegangan, seolah memberi aba-aba bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Para manajer duduk berjajar. Sebagian menunduk memeriksa catatan mereka dengan wajah serius. Sebagian lagi saling bertukar bisik yang cepat,
seperti ingin memastikan mereka tak tertinggal informasi apapun. Arman, manajer marketing yang dikenal arogan, duduk di kursi strategis dekat layar proyektor. Jas hitamnya licin, dasi biru tua terikat sempurna, rambutnya disisir rapi ke belakang. Dari raut wajahnya, jelas ia percaya diri bahwa pagi ini adalah panggungnya. Dengar-dengar, pemilik perusahaan bakal masuk dari pintu samping, biar dramatis. Bisik seorang manajer logistik ke temannya di seberang meja. Katanya sih begitu, gue penasaran siapa orangnya. Jawab yang lain, matanya berbinar sambil melirik ke arah pintu. Di pojok ruangan, berdiri seorang pria berseragam abu-abu. Tangannya memegang kain lap, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tenang. Tak ada satupun yang memberi perhatian lebih dari sekilas kepadanya. Bagi mereka, itu hanyalah Pak Surya, OB yang selalu hadir di setiap acara besar untuk memastikan ruangan rapi. Lalu, pintu utama terbuka. Seorang staf protokoler masuk dan bersuara lantang. Mohon berdiri. Pemilik perusahaan akan segera memasuki ruangan. Kursi-kursi berderit ketika semua orang bangkit. Semua mata menatap pintu, napas tertahan. Detik-detik berjalan lambat, seolah jarum jam malas bergerak. Pintu terbuka perlahan, dan sosok yang muncul bukanlah yang mereka bayangkan. Pak Surya melangkah masuk. Seperti ada arus listrik yang membeku di udara. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang saling bertatapan. Sebagian mengerutkan dahi, tak mengerti. Arman masih berdiri, menyipitkan mata. Ini gimana? Kok OB masuk lewat sini? Bisiknya setengah tak percaya. Pak Surya berjalan mantap. Langkah kakinya di lantai marmer terdengar jelas di tengah keheningan. Tidak ada ember atau kain lap kali ini. Di tangannya hanya ada sebuah map coklat tebal. Bukan sembarang map, tapi berisi bobot kebenaran yang siap meruntuhkan semua topeng di ruangan itu. Ia sampai di ujung meja dan berhenti. Menatap seluruh ruangan. Tatapan matanya tenang, tapi dalam. Ada sesuatu di baliknya. Campuran wibawa dan ketegasan yang membuat beberapa orang menunduk tanpa sadar. Lalu, suaranya terdengar mantap dan jernih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Surya Wijaya, pemilik PT Garuda Pratama. Beberapa orang terkekeh kecil. Mereka mengira ini lelucon pembuka atau gimmick acara. Tapi tawa itu meredup ketika Pak Surya membuka mapnya. Jemari kokohnya mengeluarkan dokumen-dokumen resmi, akta pendirian perusahaan, sertifikat kepemilikan saham mayoritas, dan foto-foto lama saat ia memimpin tim generasi pertama. Seorang manajer perempuan di ujung meja menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar. Apa ini? Beneran? Bisiknya nyaris tak terdengar. Pak Surya mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Arman. Saya sudah mengamati kalian semua selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya bekerja untuk gaji. Dan saya tahu, siapa yang memperlakukan orang lain dengan hormat, dan siapa yang menjadikannya bahan olok-olok. Keheningan menebal. Suara napas terdengar lebih jelas. Bahkan bunyi kipas pendingin proyektor terasa mengganggu. Arman mencoba tertawa. Suara gugupnya memecah keheningan. Pak Surya, maksud Bapak? Namun kata-katanya terhenti ketika Pak Surya menarik beberapa lembar fotokopi dari mapnya dan meletakkannya di tengah meja. Termasuk, siapa yang memalsukan laporan demi promosi. Mata semua orang beralih ke Arman. Wajah yang tadinya penuh percaya diri kini memucat. Matanya gelisah, bibirnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Beberapa manajer saling berbisik. Sebagian menatap dengan campuran keterkejutan dan kepuasan tersembunyi. Pak Surya berjalan pelan mengitari meja. Suaranya tegas, tapi tidak meninggi. Perusahaan ini saya bangun dari nol. Dari satu ruangan kecil, hanya dengan 5 karyawan dan mimpi besar. Saya percaya pada kerja keras dan kejujuran. Tapi hari ini, saya melihat kesombongan, manipulasi, dan budaya saling menjatuhkan. Mulai hari ini, semua itu akan berubah. Ia berhenti di belakang kursi seorang staf junior yang tampak gugup. Menepuk bahunya perlahan, ia berkata, kepada mereka yang bekerja dengan tulus, kalian akan mendapat kesempatan lebih besar. Tapi bagi yang membangun karir dengan menjatuhkan orang lain, pintu keluar ada di belakang. Pandangan kembali ke Arman. Pria itu mencoba berbicara. Saya hanya... Pak Surya mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu alasan. Tindakanmu sudah cukup berbicara. Suasana di ruangan itu seperti beku.
Detik jam dinding terdengar nyaring, memecah diam yang menekan. Perlahan, Pak Surya kembali ke ujung meja, lalu duduk, bukan di kursi OB yang selama ini ia kenal, tapi di kursi direktur utama, kursi yang memang miliknya sejak awal. Sekarang, mari kita mulai rapat ini. Kita bicarakan masa depan perusahaan yang sesungguhnya. Ucapnya, suaranya mantap dan tak memberi ruang bantahan. Tak seorang pun bergerak. Beberapa menunduk, sebagian memandang lurus tanpa berani menatap wajahnya. Arman menelan ludah, tangannya meremas ujung jasnya. Di luar, hujan mulai turun. Butir-butirnya membentuk aliran tipis di kaca jendela, menghapus debu yang menempel. Di dalam, suara Pak Surya memimpin rapat mengalir mantap, setiap kata menancap di kepala mereka yang hadir. Hari itu menjadi penanda. Semua yang hadir tahu, tidak ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Dan bagi mereka yang pernah meremehkan Pak Surya, setiap kali melihat seragam abu-abu itu di masa lalu, mereka akan teringat hari ini, hari ketika seorang OB berdiri sebagai pemilik sah perusahaan, dan semua topeng pun runtuh. Suasana di ruang rapat masih terasa kaku, bahkan setelah Pak Surya mulai membacakan agenda rapat. Tidak ada lagi senyum-senyum percaya diri seperti sebelum acara dimulai. Pandangan mata karyawan yang tadinya bebas berkelana kini lebih banyak tertunduk, menyimak setiap kata. Di ujung meja, Arman duduk terpaku. Wajahnya pucat, keringat tipis membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Sesekali ia menelan ludah, seperti berusaha membasahi tenggorokan yang mendadak kering. Dokumen fotokopi yang ditunjukkan Pak Surya tadi masih tergeletak di depannya, menjadi saksi bisu dari kebohongan yang ia buat sendiri. Pak Surya menyelesaikan pembahasan awal dengan singkat. Kemudian, ia menutup map coklat itu, dan suasana hening kembali. Ia menatap seluruh ruangan, kali ini dengan tatapan yang lebih lembut, namun tetap mengandung wibawa. Saya berdiri di sini bukan untuk mempermalukan siapapun di depan rekan-rekannya, katanya pelan namun tegas. Saya melakukan ini karena saya tidak mau perusahaan yang saya bangun dengan susah payah hancur oleh kesombongan dan ketidakjujuran. Beberapa orang mengangkat kepala, memperhatikan dengan seksama. Saya pernah ada di posisi kalian, lanjutnya. Memulai dari nol, melakukan semua hal sendiri, bahkan pekerjaan yang dianggap remeh. Saya tahu rasanya diremehkan, dilihat sebelah mata, dianggap tidak mampu. Tapi saya juga tahu, justru di titik-titik itulah karakter seseorang ditempa. Ia memutar pandangan, menatap karyawan dari berbagai divisi, staf junior, supervisor, manajer, satu persatu. Kalian semua punya kesempatan yang sama. Bukan jabatan atau penampilan yang menentukan nilai kalian, tapi bagaimana kalian memperlakukan orang lain dan seberapa jujur kalian dalam bekerja. Pak Surya berhenti sejenak. Ia membiarkan kata-katanya meresap. Dari luar, suara hujan yang menetes di jendela terdengar seperti penegas suasana. Kemudian, ia kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih personal. Saya tahu, ada banyak dari kalian yang bekerja keras, sering lembur tanpa mengeluh, yang membantu rekan kerja tanpa berharap imbalan. Orang-orang seperti itu akan saya perhatikan. Mulai hari ini, sistem penilaian kinerja akan saya ubah. Kita akan menilai bukan hanya hasil, tapi juga proses, dan bagaimana kalian menjaga integritas di setiap langkah. Seorang staf perempuan di ujung meja tampak menahan senyum lega. Beberapa karyawan saling melirik dengan ekspresi yang berbeda. Ada yang lega, ada yang gelisah. Pak Surya kemudian menatap Arman. Untukmu, Arman, saya tidak akan memutuskan nasibmu sekarang. Kau akan mendapat kesempatan membuktikan diri selama 3 bulan ke depan. Tapi jika dalam waktu itu kau mengulangi kesalahan yang sama, kau akan keluar dari perusahaan ini tanpa kompromi. Arman mengangguk kaku. Saya mengerti, Pak. Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah itu, rapat berlanjut dengan pembahasan strategi baru perusahaan. Namun, atmosfernya jauh berbeda. Tidak ada lagi nada suara yang arogan atau interupsi yang memotong pembicaraan orang lain. Semua lebih tenang, seperti sadar bahwa ada mata yang mengawasi, mata yang selama ini mereka abaikan. Selesai rapat, karyawan mulai keluar satu persatu. Di lorong luar, bisik-bisik langsung terdengar, tapi kali ini bukan tentang gosip murahan. Mereka membicarakan pengungkapan besar tadi, mencoba mencerna kenyataan bahwa orang yang mereka kira hanyalah petugas kebersihan, ternyata adalah pemilik sah perusahaan. Beberapa orang yang dulu pernah mengabaikan atau bersikap dingin kepada Pak Surya kini menunduk ketika berpapasan dengannya,
bahkan ada yang memberanikan diri menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak," ucap seorang staf IT sambil tersenyum canggung. Pak Surya membalas senyum itu dengan ramah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia berjalan pelan menuju lift, kali ini tanpa membawa alat kebersihan. Di lobi, satpam yang biasa ia sapa setiap pagi menegakkan badan. "Selamat pagi, Pak Surya," ucapnya penuh hormat. "Pagi, bagus," jawabnya, senyumnya tulus. "Tetap semangat kerja, ya." Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar di PT Garuda Pratama. Sistem evaluasi karyawan benar-benar dirombak. Setiap orang dinilai bukan hanya dari target yang mereka capai, tapi juga dari sikap dan kolaborasi dengan tim. Karyawan yang selama ini bekerja diam-diam namun penuh dedikasi, mulai mendapatkan pengakuan dan kesempatan naik jabatan. Di sisi lain, beberapa orang yang terbiasa mengandalkan manipulasi mulai merasa tertekan. Tidak ada lagi ruang untuk permainan licik. Arman, meski masih bertahan, mulai mengubah sikapnya. Ia lebih berhati-hati berbicara, bahkan beberapa kali terlihat membantu staf yang kesulitan, sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan. Bagi Pak Surya, perubahan ini adalah awal dari pembaruan yang ia impikan. Ia tetap datang setiap hari, kadang mengenakan jas dan dasi, kadang kembali memakai seragam abu-abu yang membuatnya menyatu dengan staf kebersihan. "Supaya saya tidak lupa dari mana saya memulai," begitu katanya kepada seorang karyawan yang penasaran. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Pak Surya berdiri di depan jendela kantornya. Langit Jakarta berwarna oranye keemasan, menyisakan cahaya hangat di sela gedung-gedung tinggi. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca. Seorang pria yang pernah dianggap tak penting, kini berdiri kembali di tempat yang menjadi miliknya, tapi tanpa kehilangan kerendahan hati. Ia teringat kembali hari-hari pertamanya membangun perusahaan ini, saat semua orang meremehkannya karena modal yang kecil dan visi yang dianggap mustahil. Namun, dengan kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan pada orang yang tepat, ia berhasil membawanya ke titik ini. Dan hari ini, ia merasa kemenangan itu lengkap, bukan karena ia kembali berkuasa, tapi karena ia berhasil mengembalikan nilai-nilai yang dulu menjadi fondasi perusahaan. Malam mulai turun. Di meja kerjanya, hanya ada sebuah map coklat yang kini kosong, karena semua dokumen penting telah kembali ke lemari besi perusahaan. Map itu ia biarkan tetap ada di sana, sebagai pengingat bahwa kebenaran, betapapun lama disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya untuk muncul. Dengan senyum tipis, ia mematikan lampu ruangan dan melangkah keluar. Di lorong sepi itu, langkah kakinya terdengar mantap, langkah seorang pemimpin yang tahu kemana ia akan membawa semua orang setelah ini. Kisah Pak Surya mengingatkan kita bahwa penampilan bukanlah segalanya. Di balik seragam sederhana, bisa saja tersembunyi hati dan jiwa seorang pemimpin sejati. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena apa yang terlihat di luar, karena kita tidak pernah tahu cerita apa yang mereka bawa di dalam. Kalau kisah ini membuat hati Anda tersentuh, atau membuka mata Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda, bantu sebarkan pesan ini. Tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan subscribe channel Jendela Fiksi, supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Karena di setiap sudut kehidupan, selalu ada kisah yang layak didengar. Dan siapa tahu, kisah berikutnya bisa mengubah cara Anda memandang dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Amin ya Robbal Alamin.